Makna tawakal itu dua, Bapak Ibu. Apa maknanya? Yang pertama tawakal pasif, yang kedua tawakal aktif. Kalau tawakal pasif, kita tidak punya daya lagi, kita serahkan kepada Allah. Pasif kita kepada Allah. Kalau serahkan, kalau bahasa minanya, Bapak taruh hendak bunyian. Ya, Bapak kirim hendak baturian. Atau nomor tawakal pasif. Kalau mesti bisa wak memantau, nah ini tawakal aktif. Libatkan Allah dalam urusan itu. Jadi tawakal itu melibatkan Allah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad dara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Para Allah, kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita turunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup karena Allah masih menghidupkan kita. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya ada di antara anggota keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di belahan bumi ini di mana saja mereka berada, termasuk terkhusus kepada saudara kita di Palestina. Ya, hingga saat ini masih terjadi pembunuhan dan penzaliman kepada saudara kita di sana oleh Zionis Israel. Ada yang wafat. Setiap hari kita dengar saja ada yang wafat. Ada yang 10, ada yang 11, ada yang 5 paling tidak. Ada yang patah-patah dan macam-macam. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga yang wafat itu Allah terima sebagai syuhada wassalihin insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
terhadap saudara-saudara kita yang sakit dan anggota keluarga kita itu. Semoga Allah memberikan kesabaran, kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah lengkapi, Allah sempurnakan lagi dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam itu pula lah kita mampu hadir di rumah Allah pada setiap waktu salat, terkhusus pada maghrib ini, untuk menunaikan kewajiban kita yang kita butuhkan, yaitu mendirikan salat maghrib berjamaah. Tentu juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita sebagai amal ibadah yang saleh, dibalas dengan pahala amal ibadah terhadap dosa-dosa yang telah lakukan oleh kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima tobat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir berdoa kepada Allah, lalu kita lanjutkan dengan mengikuti kajian rutin kita setiap Rabu malam. Pada malam ini bertepatan dengan jadwal kita. Maka tema kajian kita pada malam ini adalah ada dua sebenarnya. Yang pertama, bagaimana sikap kita menyikapi realita hasil pemilu yang sudah kita laksanakan. Karena menurut kita pemilu itu adalah ibadah. Yang kedua, insya Allah sebentar lagi kita sudah berada di bulan Ramadan. Jadi ada 2 bulan yang sebelumnya Rasulullah berdoa terhadap bulan itu. Sekarang kita sudah berada hampir separuh bulan Sya'ban. Ada bulan Rajab yang mendahulunya. Sehingga Rasulullah SAW berdoa ketika bulan Rajab masuk. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban. Kemudian sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tentu juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membuka hati kita dan pikiran kita untuk mengikutinya dan diberikan kemampuan memahami dan mengamalkannya. Terkait dengan kegiatan kita melaksanakan pemilu, memilih pemimpin yang dalam agama kita, yang sudah kita bahas pada bulan lalu, hukumnya wajib, tentu dia adalah ibadah. Kalau dia wajib, tentu kita pilih sesuai dengan keyakinan kita, dan kita teropong dan kita nilai yang kita pilih itu adalah seiman seagama dengan kita, orangnya taat, orangnya bisa diberi amanah menurut keyakinan kita masing-masing. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya terserah kepada orang yang melakukan penilaian, yang melakukan verifikasi, gitu ya. Karena nanti ada yang lolos, yang tidak lolos. Kalau DPR kan ada dulu, tidak dulu, ada yang dua, ada yang tidak dua. Ya Pak Ibu, nah, setengah dua, ada dong. Yang dua tidak dua sih. Kalau presiden ada nanti pihak, ada yang tidak berarti menang kalah. Ada yang diberi amanah. Jadi kalau presiden suara terbanyak nomor 1, kalau memenuhi syarat, ini adalah presiden kita. Presiden orang yang tidak memilih aja, gitu Pak Ibu. Ya kan demokrasi. Ya, seandainya terpilih misalnya pasangan nomor 1 jadi presiden, udah memilih pasangan nomor 2 jadi nomor 3, presidennya nomor 1 juga. Tidak bisa aja presiden yang gagal gitu. Itulah demokrasi. Ya.
Jadi oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Ada gonjang-ganjing setelah pemilu. Itu sudah menjadi berita umum, ya, kecurangan-kecurangan di dalam menghitung angka-angka hasil pemilu tadi. Di sini kita dapat menilai. Yang kitanya sudah selesai, ya kan? Kita sampai mencoblosnya Pak Ibu, ya kan? Kalau ada nanti orang mencurangi, yang membohongi, yang menyalahgunakan, itu urusan mereka. Jadi situ kita menilai. Kalau panitianya kan ada KPU, ada Bawaslu, ada pemerintah yang mengawasi, gitu ya. Nah, dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kan gitu. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Kecurangan-kecurangan dalam kehidupan, kebohongan-kebohongan dalam kehidupan, itu bukti orangnya tidak sholat. Tidak bisa menghentikannya berbuat keji dan munkar. Karena kecurangan itu adalah kekejian dan kemungkaran. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menunjuki orang-orang yang berbuat curang tadi, agar dia menghentikan kecurangannya. Amin. Kemudian dia kembali kepada kejujuran. Sebab pemilu kita kan sudah ada sistemnya. Bebas, rahasia, jurdil, kan gitu. Bebas, rahasia, jujur dan adil, kan begitu. Jadi jujur dan adil itu curang kita minta kepada Allah. Semoga kalau ada yang ingin berbuat curang, yang buat makar terhadap kita yang lurus-lurus ini, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Bagaimana sikap kita? Sebagaimana juga sikap para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Imran 159, Allah sudah menceritakan kepada kita bagaimana Nabi menghadapi orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang tidak suka kepadanya. Ya tak? Nabi itu tidak pendendam, tidak pendendam. Itu yang kita pakai. Kok tahu bahwa misalnya ada orang yang jalan mencurangi, awak tidak dendam ke orang. Apa kata Allah? Ya tak? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah, hai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada seluruh manusia. Ini kita contoh Bapak Ibu. Ya. Yang kita tidak suka perbuatan jahatnya, yang orangnya jangan kita benci. Betul Pak? Betul Bapak Ibu? Orangnya tidak boleh kita benci, tapi berbuatnya kita suka, tidak suka. Maka dengan rahmat Allah, engkau Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau bermuka masam dan berkata kasar dan dendam kepada mereka, tentu mereka akan jauh daripada engkau. Inilah sikap orang yang berada pada jalur kebenaran. Oleh karena itu kata Allah kepada Nabi kita, fa'fu anhum, apa? Maafkanlah mereka. Bukan berarti memaafkan mereka, mereka berbuat salah gugur daripada hukum. Sebagai hubungan antar manusia, dia kita maafkan. Sebagai mereka yang melanggar hukum, mereka yang salah tadi tetap kita tuntut secara hukum, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Ini kalau pemilu apa ibu akan berujung ke MK ya Pak ya. Kamu ujungnya Bu? Mahkamah Konstitusi. Nah, awak sebagai peserta harus mengawasi. Dan lihat berita. Kini sumber berita itu tidak TV saja. Ya tahu. Wah tanya ke keluarga awak. Ada di Facebook. Ya, ada Instagram yang keluar. Ada berita bagalau-galau. Awak di situ para dulu mendiskusikan. Ya Pak Ibu. Ya kan? Jadi awak ketika mendiskusikan awak bisa menilai. Mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Sebab ada kita contohkan lah misalnya di suatu TPS angkonya 72 dapat dengan suara gitu. Di C1 bahasanya. Dan waktu suatu ada laporannya C1 kan ketika dihitung tuh. Nah, 72. Ketika dipindahkannya ke komputer dia tambah 0 C berapa jadinya?
Pada peserta pemilu nak lebih 300. Betul? Akhirnya diakui dia ketua KPU. Sebagainya manusia awak maafkan. Tapi sebagainya lah melanggar hukum, awak proses hukum menurut jalur yang benar. Awak yang berada pada posisi ingin pemilu itu, karena ini ibadah adalah jujur dan adil. Supaya suara kita jangan dipermain-mainkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita ingin pemimpin kita pemimpin yang benar, betul? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, patuhlah kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasulnya ajaran Al-Quran, taat kamu kepada Rasul hadis, dan patuhlah pula kamu kepada pemimpin yang kamu pilih dari golonganmu. Di manusia itu sudah Allah tadikan bergolongan. Nah, kemarin itu presiden itu terdiri pada 3 golongan yang muncul. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Awak milih golongan bara. Kita sarah dia surang-surang ya Pak. Itu hak awak kan. Betul. Karena itu adalah ibadah, maka kita sangkutkan kepada Allah. Allahus Samad. Siapapun yang berbuat curang, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Kalau dia bersalah secara hukum, semoga Allah mengadilinya di dunia menurut pengadilan manusia dan di akhirat menurut pengadilan Allah Subhanahu. Tapi sebagai manusia kita fa'fu anhu, maafkanlah. Yang kedua, wastaghfir lahum, mohon ampunkan dosa mereka kepada Allah. Aku jarang wak kerajaan. Kalau ada wak masalah jurang, yulah wak maafkan. Tapi meminta ampunkan dosa orang masalah kawak tadi jarang wak kerajaan. Ya Bapak Ibu, wak kan dosa wak saya minta ampun kan. Dosa wak, dosa mandewa, dosa nawa, kan gitu. Nabi fili wali walidayya warhamu maka maramayani. Tapi mestilah kita baca juga doa yang Allah perintahkan di surat Muhammad ayat 19. Apa kata Allah di situ? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Setelah engkau mengakui la ilaha illallah, engkau sudah bersadar di dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka berdoalah kepada Allah, minta ampun untuk dirimu. Gitu. Dan untuk kaum muslimin muslimat, yang kita minta ampunkan muslimin muslimat, andai kata mereka berbuat dosa. Sehingga doa itu menjadi wajib di dalam khutbah Jumat. Kalau khatib Jumat tidak membaca doa itu, tidak sah khutbah Jumat Bapak Ibu. Apa itu? Meminta ampunkan dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, laki-laki dan perempuan, muslim dan makanya doanya apa? Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'in minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Kalau bahasa awaknya, ya Allah, andai kata ada orang telah bersalah kepadaku, melakukan kecurangan dalam pemilu, suaraku yang aku harapkan jujur, dia melaksanakan, dia curang, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, hentikan kejahatannya ya Allah. Nah, sampai di situ. Hentikan kejahatan dengan cara Allah. Bagaimana cara Allah menghentikan kejahatan manusia? Ada 2 cara apa ini? Berapa cara? Kalau masih hidup ya. Tapi kalau yang sarannya bisa 3. Tapi kalau masih hidup 2. Yang pertama apa? Allah buat dia tidak berdaya lagi untuk melakukan kegiatan. Apa yang bisa kita nilai kalau manusia tidak berdaya? Berarti Allah timpakan kepadanya penyakit yang dia tidak bisa lagi berbuat jahat. Betul Pak? Betul? Betul? Orang kalau lah sakit kan bisa buat jalan. Kalau menderita sakit jalan Pak. Bisa juga. Ya betul? Yang kedua, Allah hukum dia melalui hukuman manusia, masuk penjara dia, sehingga dia tidak berbuat jahat lagi. Jadi kalau ada orang menzalimi awak dizalimi orang, itu sangat jahat orang juga, awak tetap sajalah katakan kepada Allah dan ya Allah. Siapapun orangnya, tentu termasuk dalam pemilu ini kan. Ya Allah, Janu itu sudah betul-betul menzalimi aku. Aku maafkan kesalahannya Allah.
Ampuni dosanya ya Allah. Berikan petunjuk kepadanya Allah agar dia berada dalam jalur yang benar ya Allah. Kemudian ya Allah, hentikan kejahatannya ya Allah. Nah, minta kepada supaya dia berhenti berbuat jahat. Kemudian nama itu apa lagi? Untuk urusan bersama musyawarahkan. Musyawarahkan. Kita percayakan kepada orang yang musyawarah. Kan ada nanti musyawarah-musyawarah. Karena akhirnya sebelum ke MK kan ada musyawarah nanti. Wakil-wakil di TPS itu kan ada wakil-wakil awak dari seluruh partai-partai. Gitu ya. Ada wakil-wakil yang kemudian apa lagi? Akhir kata pamungkasnya. Apapun kita lakukan dalam hidup kita, ini kata kuncinya. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah berazam, maka tawakallah. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya bertawakal. Makna tawakal itu dua, Bapak Ibu. Apa maknanya? Yang pertama tawakal pasif, yang kedua tawakal aktif. Kalau tawakal pasif, kita tidak punya daya lagi, kita serahkan kepada Allah. Pasif kita kepada Allah. Kalau serahkan, kalau bahasa minanya, Bapak taruh hendak bunyian. Ya, Bapak kirim hendak baturian. Atau nomor tawakal pasif. Kalau masih bisa awak memantau, nah ini tawakal aktif. Libatkan Allah dalam urusan itu. Jadi tawakal itu melibatkan Allah. Makanya kalau kita berangkat dari rumah, mau ke mana saja kita, itu bismillahnya apa? Dibaca tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyul. Awak barangkeku ada satu awak berjalan, satu awak bakarajo. Satu itu namanya tawakal aktif. Dengan nama Allah, aku libatkan Allah dalam urusan ini. Aku libatkan Allah dalam perjalanan ini. Gitu? Karena apa? Tidak ada daya upaya bagiku untuk aku sukses mencapai perjalanan ini, berhasil dalam urusan ini, kecuali milik Allah yang Maha Agung. La haula wala quwata illa billahil. Tidak ada daya bagiku, tidak ada kekuatan bagiku, kecuali Allah yang Maha punya daya dan Maha kuat untuk mensukseskan. Jadi kalau itu namanya tawakal aktif. Tapi kalau wakal lalu, itu namanya tawakal pasif. Wak lalu bahasa tadi kan? Ya kan? Wak lalu. Itu makanya bismikallahumma ahya wa amutu la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku tadi hidup, sekarang aku mau tidur dan seperti orang mati, tidak ada daya upaya bagiku dalam tidur kecuali Engkau yang menguasai jiwa ya Allah. Jadi kalau memang awak tidak ada kekuasaan lagi untuk urusan itu tawakalnya pasif kepada Allah. Itu menyerah total. Itu namanya makna Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Gantungan mana kepada Allah secara total. Awak anda berkuasa. Tapi kalau misalnya kita berkuasa, maka itu namanya tawakal. Jadi intinya adalah mari kita hadapi hasil pemilu dengan tawakal sambil berdoa. Sambil apa? Aktifnya di situ berdoa. Mana doanya? Surat Al-Baqarah ayat terakhir yang kita baca ketika rakaat pertama salat tadi. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, kalau kami tersalah ya Allah jangan hukum kami. Maafkanlah kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan pikulkan beban kepada kami pemilu ini seperti negara lain yang setelah pemilu mereka bubar bernegara. Jangan ya Allah. Aduh Pak, lah pemilu bubar bernegaranya. Aduh, kacau balau negara sudah tulis. Awak ingin itu, maka serahkan. Jangan kau timpakan.
Gitu? Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Kalau engkau timpakan juga suatu ujian bagi kami, timpakanlah yang kami sanggup menyelesaikannya. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam pemilu kok, yang sanggup kami mencarikan jalan keluarnya daripada pemilu. Doa-doakan. Oleh karena itu, fa'fu anna waghfir lana warhamna, maafkan kami, ampuni dosa kami, limpahkan rahmat kepada kami, asal kami melihat kepada Allah. Anta maulana. Engkaulah pelindung kami. Kemudian, engkaulah pelindung kami. Fansurna alal qaumil kafirin. Lindungilah kami dari kejahatan orang-orang kafir dan berhati kafir. Ada orang kafir tidak batuan kepada Allah, jahat kepada orang Islam. Ada orang Islam yang berhati kafir, jahat juga dia kepada saudaranya. Ada Pak? Yang berhati kafir kok dua macam orang kok. Munafik dan fasik. Itu hatinya kafir Pak Ibu. Andilung kepada Allah supaya kita jangan dizalimi mereka. Amin ya rabbal. Rasa saya cik sama. Onggok nan kadu awak kamasuki bulan. Apa hubungan Sa'ban? Apa hubungan Rajab, Sa'ban, Ramadan? Kenapa Nabi minta berkah kepada? Hubungannya adalah pada akhir bulan Rajab ada peristiwa Isra dan pada waktu itu Nabi Muhammad menerima perintah salat 5 waktu yang diwajibkan kepada dirinya dan umatnya. Kan seperti itu. Tapi ingat, sebelum beliau Isra Mi'raj, beliau melakukan perjalanan itu diperjalankan oleh Allah yang didampingi oleh malaikat Jibril. Beliau dioperasi dulu di dekat Telaga Zamzam di Masjidil Haram. Dioperasi oleh malaikat Jibril dadaku, kemudian dikeluarkan hatiku, dibasuh dalam bencana yang berisi air Zam-Zam, dikeluarkan sifat-sifat hewanku, sifat-sifat kebinatanganku, sifat-sifat buruk manusiawiku, dimasukkan iman kepadaku, al-hilmu dan hikmah. 3 yang dimasukkan oleh Allah. Aku harus memiliki apa Ibu? Yang pertama iman, yang kedua al-hilmu, yang ketiga hikmah. Iman, betul ya, beriman kepada Allah. Endalah iman tadi melahirkan menjadi orang yang penyantun, orang yang sabar. Kemudian apa lagi? Menjadi orang yang memiliki kemampuan bijaksana, hikmah. Maka supaya kita tetap dalam keadaan kondisi seperti itulah fungsi salat itu kepada diri kita. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 45-46, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar itu sumbernya iman. Hanya orang beriman bisa sabar. Orang beriman itu dia ketika merasa, ketika berpikir dia libatkan Allah, membuat dia tenang. Keputusan yang dia ambil bukan keputusan dirinya, tapi keputusan yang melibatkan Allah. Dia mampu mengendalikan dirinya, tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah pikirannya kacau, dia berpikiran tenang. Inilah salah satu fungsi salat, membuat hati kita menjadi tenang. Sehingga kata Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28 itu, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya orang beriman itu hati mereka bisa tenang, pikiran mereka bisa jernih, nafsu bisa terkendali dengan sholat. Zikrullah di situ maksudnya sholat. Karena sholat itu hampir 50% isinya zikir. Apa isinya? Zikir. 25% lagi adalah doa. Kemudian syahadah pernyataan. Gitu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya kita bisa melakukan salat sebagaimana salat yang namanya salat khusyuk. Salat apa? Kita sudah bahas kan pengajian sebelumnya 3 standar salat khusyuk itu. Yang pertama sempurna niat,
Yang kedua sempurna bacaan. Yang ketiga sempurna gerakan. Gerakan dikontrol oleh bacaan. Kalau bacanya cepat, gerakannya cepat. Kalau bacanya lambat, gerakannya lah. Tumak nina itu akan ada kalau kita membacanya dengan lambat. Misalnya, Sami Allahu liman hamidah. Kan itu kata imam. Apa kata kita? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu kan ada waktunya kan? Kalau kita baca pelan, kita akan tenang. Tapi kalau kita baca cepat, sebentar saja kita tumaknina. Maka dikalah salat itu dengan sabar. Tenanglah membacanya. Membaca-baca salat jangan sampai kita buru-buru. Baca Al-Fatihah jangan buru-buru. Begitu. Jangan dikebut ketujuh ayatnya satu nafas. Jangan. Itu tidak ada khusyuknya. Sudah standarnya. Sehingga bacaan yang sempurna akan ngontrol gerakan. Itu namanya standar minimal. Standar maksimal salat khusyuk itu apa? Paham yang kita baca. Ketika berzikir terasa berzikir. Ketika syahadah terasa syahadah. Ketika berdoa terasa berdoa. Tidak ada jalan lain kita untuk khusyuk. Memahami arti. Kecuali kita juga belajar memahami setiap kalimatnya. Tidak ada salahnya. Kalau gitu nak paham setiap arti bacaan salat. Wak miliki buku tuntunan salat dan artinya cie-cie wak paham. InsyaAllah wak praktikan pelan-pelan. Walaupun wak lah gaik-gaik, dek bau sawo tetap dia bisa masuk insyaAllah. Itu kaitannya dengan Ramadan. Karena bulan Ramadan nanti akan ada kita, salat kita jumlah rakaatnya ditingkatkan. Betul? Betul? Di mana itu? Di salat di luar Ramadan, qiyamul lail itu tidak setiap malam. Nggak mampu kita pakai kadang-kadang. Kok bisa mampu? Kan hebat namanya itu. Mau salat tahajud tiap malam mantap. Tapi adakah orang mampu setiap malam salat tahajud? Wallahu. Tapi di Ramadan kita setiap malam karena salat qiyamul lail di luar Ramadan menjadi salat tarawih di dalam bulan. Jadi persiapan masuk ke Ramadan, tingkatkan salat khusyuk. Di Ramadan kita memperoleh hasilnya, insya Allah. Kemudian apalagi kemuliaan bulan Sya'ban itu? Paling tidak ada 3. Maka yang pertama di bulan Sya'ban itulah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Ini Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 144 yang kita bacakan. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama fanwalliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hai Muhammad, aku sering melihat engkau walaupun engkau menghadap ke Masjid Aqsa, tapi wajahmu sering kau tengadahkan ke atas. Gitu. Misalkan salat kau wajah awak kan sampai sujud. Akhirnya Nabi kata sehingga batin beliau itu ingin kiblat itu selain Masjid Aqsa. Karena beliau dilahirkan di kota Mekah. Beliau sudah tahu bahwa Mekah itu ada suatu Ka'bah. Oleh karena itu kata Allah, "Fanuwalliyannaka qiblatan tarda." Sekarang aku alihkan kiblatmu apa yang telah kau redai, yang kau inginkan. Tarda itu yang ternyata Nabi Muhammad di hatinya meminta kepada Allah supaya kiblat itu umat Islam umatnya adalah Ka'bah. Di sini ayatnya. Apa kata Allah ayat berikutnya? Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang hai Muhammad, engkau salat, hadapkanlah wajahmu ke masjid, ke Ka'bah, ke Masjid Haram. Wahai sumakunta fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja engkau berada salat, hendaklah arah kiblatnya ke Masjid Haram, ke Ka'bah. Itu apa ini? Yang pertama. Itu ayatnya turun pada bulan Sya'ban. Yang kedua,
Kata istri beliau itu Aisyah. Siapa? Aku melihat Rasulullah setiap bulan itu tidak banyak beliau berpuasa selain puasa sunat biasa. Kecuali di bulan Sya'ban ada beliau menambah puasa-puasa di pertengahan Sya'ban. Karena mendengarkan ucapan istri beliau ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memperbanyak puasa engkau di pertengahan Sya'ban? Tahukah engkau? Nisfu Sya'ban itu adalah catatan amal kita tahunan dilaporkan oleh malaikat rakib dan atid kepada Allah. Ternyata manajemen Allah itu memberikan contoh kepada kita, hidup itu ada manajemen harian, ada manajemen bulanan, mingguan, ada manajemen bulanan, ada tahunan. Jadi kata beliau, malaikat rakib dan atid itu merekap amal ibadah kita, dilaporkan kepada Allah, Allah ganti dengan catatan yang baru. Yang sudah dilaporkan ke Allah, Allah simpan di Lauh Mahfuz di sisi Allah. Oleh karena itu kita berharap catatan amal kita yang dilaporkan kepada Allah oleh malaikat itu, hendaklah catatan malaikat atid itu kosong. Betul? Betul kosong. Coba malaikat itu kan dua, sebelah kanan rakib mencatat amal soleh. Betul? Yang sebelah kiri malaikat atid mencatat apa? Dosa harapkan. Dengan salat itu, ini ada kaitannya dengan salat. Salat itu fungsinya apa? Setiap salat kita minta ampun kepada Allah. Setiap kita bertobat kepada Allah. Hendaknya ketika kita sedang berpuasa, Allah menyampaikan, malaikat menyampaikan catatan amal kita. Kenapa? Puasa itu salah satu fungsinya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, sehingga beliau itu mengatakan hari itu nisfu Sya'ban, hendaklah kita menambah puasa sunat dan puasa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban kini jatuhnya kalender Muhammadiyah hari Minggu besok. Mulai Sya'ban. Itu beliau mengatakan perbanyak. Ternyata ada namanya puasa Yaumul Bait, puasa putih. Kenapa putih? Karena sebelum sampai bulan itu bundar, bulan sudah mulai terang, semakin terang. Itu biasanya 13-14. Itu bahasa dalam hadis itu banyak Rasulullah itu berpuasa. Disalim puasa Senin Kamis. Karena itu Bapak Ibu, mari kita ambil, gitu, sempatkan kita untuk berpuasa nisfu Sya'ban. Karena pada nisfu Sya'ban itu sedang kita berpuasa itu dosa kita disampaikan, apa catatan amal kita dilaporkan oleh malaikat rakib kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, pada bulan Sya'ban itu pula Allah menurunkan ayat yang mengandung perintah salawat di surat Al-Ahzab 156. Yang ayat itu dibaca oleh khatib setiap khutbah. Kalau khatib tidak membaca salawat, tidak sah khutbah. Apa ayatnya bunyinya? Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat, malaikat berselawat kepada nabinya Muhammad SAW. Oleh karena itu, hai umat Muhammad, bersalawatlah engkau sebanyak-banyaknya kepada beliau. Salawat salamlah. Untuk apa guna salawat itu? Sesuai dengan hadis Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat. Manakala dosa kita sudah ditimbang, ternyata pahala sudah ditimbang, ternyata masih berat dosa kita, dengan pahala kita, mungkin kita akan masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Muhammad, ini umatmu akan dimasukkan ke neraka. Lihat catatan salawatnya. Adakah dia bersalawat kepada itu? Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada malaikat rakib, buka catatan salawat. Yang dilaporkan sekali setahun tadi, buka catatan. Ternyata catatan salawat kita ada. Hanya, lalu kata Rasulullah, karena dia banyak salawat kepadaku, aku berikan syafaat. Syafaat itu membebaskan kita daripada azab neraka. Insya mudah-mudahan kita mengamalkannya. Perbanyak salawat.
Salam itu kan gampang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Kalau kita dengar orang membaca nama Muhammad Rasulullah, jawab sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, karena waktu maghrib sudah, waktu isya sudah masuk. Demikian pengajian kita pada malam ini. Insya Allah kita ketemu di Ramadan lagi. Ya Pak, ya paham? Nah, tentu kita sama-sama bermaaf-maaf. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan kita bermaaf. Banyak maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.